Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta David Rustandi Surya Sutanto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Bebas Merdeka, berdasarkan Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 31. Bersama saya, Gilbert Silotanjaya, Kader GKI. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap bentuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan jika sebentar kami akan meluangkan waktu untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkannya. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yesaya pasal 40 ayat kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Sudah hampir 79 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Kemerdekaan yang didambakan oleh bangsa Indonesia dapat terwujud saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa yang merdeka berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, menentukan pemerintahannya sendiri, dan lain-lain. Kemerdekaan berarti melepaskan diri dari keterikatan yang terpaksa. Bacaan Alkitab hari ini memuat ungkapan penghiburan dari Tuhan untuk bangsa Israel saat mereka mengalami pembuangan di Babel. Penderitaan mereka diketahui oleh Tuhan dan doa-doa mereka sudah didengarnya. Oleh sebab itu, Tuhan berjanji akan memberikan seorang pembebas yang akan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Seseorang akan datang mendahului sang pembebas tersebut dengan mempersiapkan sebuah jalan. Dalam Perjanjian Baru, nubuat ini menggambarkan diri Yohanes Pembaptis. Dialah yang akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan sang pembebas, yaitu Mesias dalam diri Yesus Kristus. Yesaya menyerukan agar bangsa Israel tetap beriman kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan mereka dan melepaskan mereka dari penderitaan. Tuhan akan menjadikan mereka bangsa yang merdeka kembali. Teens, keterikatan yang dipaksakan tentu bukanlah hal yang mengenakan. Seseorang yang terikat tentu tidak bisa melakukan berbagai hal dengan leluasa dan berharap bisa melepaskan diri. Jika tidak bisa membebaskan diri sendiri,
maka ia membutuhkan orang lain untuk menjadi pembebas baginya. Demikian juga saat bangsa Israel berada di dalam pembuangan, mereka tidak bisa membebaskan diri mereka sendiri, sehingga memerlukan seorang pembebas yang akan mengalahkan bangsa Babel. Hidup kita juga terikat oleh dosa. Oleh sebab itu, kita memerlukan seorang pembebas yang kita imani dalam diri Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sadar akan keterbatasan kami sebagai manusia. Terkadang kami terkukung dalam dosa-dosa kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang merdeka. Maka dari itu, tiliklah kami yang berdosa ini, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, sehingga kami menjadi orang yang merdeka dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk setiap perjalanan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.